Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang estu kaula mulyakaken, sahibul hajat, sahibul bait, besan kekalih yang hari ini berbahagia atas pernikahan Irwan dan Dinda. Semoga tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mangan telo, ngombe susu, wong Bojonegoro, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat. Kenapa? Karena sholat durasinya pendek, paling hanya 5 menit. Itu pun sholatnya sudah khusyuk banget. Sholat kita kadang-kadang hanya mat kolam cing, komateko salam pelencing. Ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan puasa, karena puasa hanya sehari, paling 12 sampai 13 jam. Yang paling dibenci setan bukan haji, saya haji hanya 12 hari. Yang paling dibenci setan bukan sedekah, karena diberikan langsung selesai. Tetapi ibadah yang paling dibenci setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa nikah? Karena seumur hidup. Maka saya sampaikan kepada Irwan, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Rabi niku seneng, tapi tulung ojo seneng rabi. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa setan paling benci dengan ibadah nikah? Alasan pertama, karena begitu Irwan dan Dinda menikah, Iwan apa Irwan? Iwan. Begitu Iwan dan Dinda menikah, itu sudah mendapatkan separuh iman. Separuhnya apa? Perjalanan dalam rumah tangga. Pertanyaannya adalah, diuji apa enggak? Diuji. Dicoba apa enggak? Dicoba. Kok cobaannya banyak, Gus? Iya, kalau cobaan pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Maka yang pertama yang perlu kalian ingat, Iwan dan Dinda, satu, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya dulu begitu menikah ditanya sama mertua, kelebihan kamu apa? Saya jawab, kelebihan saya hanya satu dan kekurangan saya hanya satu. Kelebihan kamu apa? Satu. Kelebihan saya banyak kekurangan. Kekuranganmu apa? Enggak punya kelebihan. Jadi mending jujur dari awal. Saya lebih suka laki-laki yang jujur dengan segala penampilannya daripada dibuat-buat. Lebih memberikan jempol kepada laki-laki yang dia tidak punya apa-apa tapi punya misi yang baik, daripada kelihatan apa-apa tapi tidak punya misi yang baik. Maka mohon maaf, Iwan, Dinda harus paham, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul, Bu? Saya ulangi, Wan. Perempuan yang baik siap diajak menderita oleh suaminya,
tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wong wedok iki gelem dirabi wan karena dua hal. Satu, nggak mau diajak menderita. Dua, tidak mau dipoligami. Betul Dinda? Betul Bu? Walaupun istri saya mau, Abah saya mau dimadu, syaratnya asalkan Abah mau diracun. Insya Allah saya setia Bu. Sampai hari ini istri saya satu. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Maka bersyukurlah atas pernikahan kamu hari ini. Dan Iwan harus paham, walaupun anggur ini harganya lebih mahal daripada apel, pasti Dinda lebih milih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Gue sing mesra ngono lho, ibu bojomu. Maka begitu berharganya pernikahan itu, sampai dijadikan nikah itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka begitu kamu hari ini qabiltu nikah, saya terima nikahnya si Dinda, hari ini kamu membuktikan kebesaran Allah. Karena dalam Ar-Rum ayat 21 Allah mengatakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini berita baik bagi para jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kamu nggak perlu mengkhawatirkan pasanganmu. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ada yang jomblo di sini? Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian semua semoga segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Modar Allah menciptakan pasangannya dari apa? Min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Bu, Pak, takdir Allah jenis kelamin itu hanya dua, kalau enggak laki-laki perempuan. Makanya kenapa kemarin saya sempat ribut di media, di televisi, gara-gara wasiatnya Dorce Gamalama yang pengen dimakamkan secara perempuan padahal dia laki-laki. Maka ketika saya ditanya, saya jawab dalam perspektif fikih, orang yang lahir laki-laki harus dikuburkan secara laki-laki. Dorce lahirnya atas nama Dedi Yuliardi Ashadi, laki-laki. Meninggalnya harus dikubur secara laki-laki. Napa beda Gus? Beda. Kalau laki-laki yang mati doanya apa Bu? Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan yang mati Allahumma firlaha. Jadi kalau laki-laki mati hu, perempuan mati ha. Kalau banci hu ha. Allah menciptakan Adam, pasangannya Hawa. Bukan Allah menciptakan Adam, pasangannya Saiful, bukan, tapi Hawa. Dan yang perlu Iwan ingat, perempuan itu diciptakan dari jenismu, bahkan dari bagian tubuhmu. Bagian tubuh mana Iwan? Bukan kepala, bukan kaki, tapi tulang rusuk, bukan bagian kanan tapi bagian kiri. Yang perlu Iwan tahu, kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya kamu tidak menginjak-injak perempuan. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya perempuan tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Oh, cekelen tangane, cekelen. Kok kowe malah nyekel tanganmu dhewe iki lho. Demok ra apa-apa. Apa sing makili demok aku modar aku. Nah, tujuan pernikahan itu untuk apa? Jelas litaskunu, supaya sakinah, supaya ayem. Maka begitu menikah, saya terima nikahnya, posisi seorang Iwan berubah dari perjaka menjadi seorang suami.
Dinda berubah dari gadis menjadi seorang istri. Apa itu istri? Istana tempat ridho ilahi. Makanya kemarin Wan, kamu melihat Dinda itu dosa, sekarang pahala. Iwan mencium keningnya si Dinda kemarin dosa, sekarang sama dengan mencium Hajar Aswad. Jajal. Wih, sing tua-tua wih, manten lawas. Mungkin jenengan kondur bapak-bapak golek ibu bojone, "Bu, endi bathukmu?" Hajar Aswad. Pahala. Kamu memegang tangan suamimu itu pahala. Loh, kabeh pahala, Wan. Kowe kok ketek ra tek doyan ngono to, Wan? Kowe iso ngaceng ora, Wan? Santai wae, Wan, gitu. Sing semangat ngono lho, Wan. Iki malah ketoke sing nafsu banget sing wedok iki piye to iki? Nah, ciri perempuan yang baik di dalam kitab Akhlaqun Nisa untuk si Dinda. Nomor 1, inna dzarta ilaiha sarrotka. Perempuan yang baik itu bila dipandang suami menyenangkan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, dipandang suami menyenangkan. Dinda harus paham, laki-laki itu kelemahannya di mata. Iwan harus paham, perempuan itu kelemahannya di telinga. Maka Dinda, karena laki-laki itu kelemahannya di mata, kamu harus pintar dandan dan make up. Supaya apa? Supaya pandangan suamimu hanya tertuju kepadamu. Hati-hati nduk. Wong lanang ki lak ning njaba ndelok cewek ayu, dia akan teriak, "Wow." Pulang ndelok bojone, "Weh." Makanya kamu harus pintar dandan. Kalau kamu bilang, "Gak penting dandan, toh saya udah punya pasangan." Kamu salah. Kalau kamu mengatakan gak usah dandan, toh udah punya pasangan, ingat di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Belajarlah dari layangan putus. Ngeri saya gitu. Makanya kamu dandan. Dandan itu untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk orang lain. Ojo kaya mbok-mbokmu iki. Lan jagong manten dandane ayu, ning omah didelok bojone dhewe ra karu-karuan. Mangkat pengajian jagong manten dandane ayu. Coba dress code diatur. Pak tak takon, sing gaweane mengapusi niku wong lanang apa wong wedok? Sing gaweane ngapusi niku wong lanang apa wong wedok? Rata-rata jawabannya lanang. Kita buktikan dari penampilan saja. Coba penampilan bapak ini. Waton nganggo batik, raine belas ora diapa-apake, kopiah keleke mambu. Wong lanang. Coba lihat sampingnya. Halah. Rambut ketok dawa ya sambungan, alis ketok apik ya lukisan, rai ketok mulus ya mergo wedaan, wedak FIFA nomor 4. Irung ketok mancung ya mergo suntian, bibir ketok alus ya fileran, untu ketok rapi ya kawatan, body ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan, susu ketok gede ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi-ngapusi ki raimu kuwi lho yu tak kandhani. Ada-ada saja. Ayo buktekke wae. Mau Iwan karo Dinda dandane suwe sapa? Luwe suwe Dinda napa Iwan? Oh Dinda. Dinda subuh jam 5 wis dandan. Iwan tangi raup rampung tak kandhani. Ora raup wis ganteng. Kamu cinta tak sampai ya? Iya. Maka apa? Kamu harus dandan dong. Dandan. Perlihatkan penampilan terbaik di depan suami. Apa yang suami mau kamu ikuti. Termasuk soal baju, soal pakaian. Kalau di luar rumah harus nutup aurat, di dalam kamar mau buka apa? Sing kurang ajar iku jamaah kula teng Cilacap. Bar kula kondo. Perempuan terbaik itu adalah menampilkan penampilan yang paling baik di hadapan suaminya. Lah bojone takoni, "Mas, sampean paling sering nyawang kula pas pripun?" Sing lanang niku nggih ndagel. "Dek, aku paling seneng nyawang awakmu bar adus keramas baju semrawang." Sing wedok manut,
Isuk sing lanang rong tangi adus kramas baju semrawang. Awan bojone istirahat kantor adus kramas baju semrawang. Bengi bojone mulai kantor adus kramas baju semrawang. Setelah 3 bulan subhanallah sing wedok mutah-mutah, sing lanang seneng yes bojoku meteng. Gawane rumah sakit, apa yang terjadi? Masya Allah paru-paru basah. Dandan sing ayu. Mas kowe senenge pripun? Minak jinggo. Hayo miring penak jengking monggo lakoni lho. Karo bojone kok. Kemudian yang kedua nopo? Wa in amartaha atau atka. Perempuan yang baik itu suami perintah, istri manut. Khusus dinda tak kandani. Iwan rong jaluk wis mau tawani. Keren. Iwan rong jaluk kopi, kopi di. Iwan rong jaluk wedang, wedang. Iwan rong jaluk jarang, jarang. Iwan rong jaluk susu. Dinda harus paham dong, laki-laki itu seperti soda. Maksudnya apa? Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Kenapa dikatakan susu? Karena 2. Kalau 1 su, ngomong nomor apa-apa. Masuk kamar tawan kue nyanyi tul jaenak ora nutul ora penak nutul kroso penak sing ditutul ndangak-ndangak ngono Wan. Kok ketak Iwan wedi ta iki dirangkul ngono lho Wan. Apa diajari banser kaya banser iki lho. Wow gaweane push up kok kurumen kowe le. Itu yang belum nikah sama banser saja besok. Banser ini top. Gitu? Top. Kenapa kamu harus menikah dengan banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Banser dilawan. Siap mati jangan sampai lapar. Sesuk aku mlebu surga sing awal banser. Amin. Kan banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surganya siap, kiai ini mlebu, bansernya balik meneh. Jadi apa? Suami belum minta kamu nawari. Kemudian yang selanjutnya apa? Ketika suami bepergian, seorang istri harus mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suami. Jangan pernah meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Saya itu bersyukur Bu, punya istri nggak punya grup WA. Bahkan istri saya grup WA para istri kiai, bunyai istri saya keluar. Kenapa Bun? Males bah isinya mau ghibah, isinya mau bahas dress code. Istri saya nggak punya arisan. Bojo kula niku tak tinggal ning Malioboro hilang. Kenapa? Karena nggak pernah main kecuali sama saya. Pekerjaannya apa? Hanya sholawat. Sehari Dinda, istrinya Gus Miftah minimal sholawat 15.000 kali. Tak keloni gitu sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Enak Bun? Oh. Selawat nih. Jadi apa? Perempuan, salah satu perempuan yang masuk surga pertama kali namanya adalah Ummu Mutia. Kenapa Ummu Mutia masuk surga pertama kali? Alasannya sederhana Bu. Dia tidak pernah menerima tamu kecuali atas izin suaminya. Satu ketika Fatimah penasaran dengan Ummu Mutia, didatangi ke rumahnya, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab? Siapa di pintu? Ana Fatimah binti Rasulullah. Saya Fatimah anaknya Kanjeng Nabi. Si Ummu Mutia jawab, kamu mau apa? Saya pengen sowan. Apa jawaban Ummu Mutia? Sorry Fatimah, saya tidak bisa menerima kamu. Kenapa? Karena hari ini saya belum minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu. Hari kedua datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Fatimah. Kamu sama siapa kok ngajak orang? Anak saya si Hasan. Apa jawaban Ummu Mutia? Sorry Fatimah, saya hanya bisa menerima kamu, tidak bisa menerima anakmu. Kenapa? Karena hari ini saya hanya minta izin untuk menerima kamu, tidak untuk menerima anakmu. Hari kedua, hari ketiga, Fatimah datang lagi, ngajak Hasan dan Husain, kedua anaknya dibawa. Apa kata Ummu Mutia? Sorry Fatimah, saya baru minta izin untukmu dan untuk anakmu si Hasan, tidak untuk si Husain. Baru hari keempat mereka diterima oleh Ummu Mutia.
Dilihat sama Fatimah, kenapa Rasulullah mengatakan perempuan ini masuk surga pertama kali? Dilihat biasa-biasa saja. Ternyata keunggulannya adalah begitu siang Ummu Mutia masak, hidangannya ditaruh di atas meja. Kemudian apa? Di samping meja disediakan handuk dan cambuk. Fatimah curiga, ini untuk apa? Kenapa kamu menempatkan handuk dan cambuk di atas meja makan? Apa jawaban Ummu Mutia? Fatimah, ketahuilah, kenapa ada handuk di situ? Handuk itu akan saya gunakan untuk membersihkan keringat suamiku dari bepergian. Jadi ibu, lak bojone mulai macul, siapke anduk, dilapi raine, rene pak raimu, nyah. Itu sunnah. Bar macul keringatnya godras-godras, golek anduk bekas arang, nyah. Sunnah. Kemudian yang kedua, Fatimah tanya, lah itu cambuk untuk apa? Dijawab oleh Ummu Mutia, Fatimah, ketahuilah, cambuk itu akan kuberikan kepada suamiku manakala suamiku tidak rela, tidak suka dengan makanan yang kuhidangkan kepadanya, maka kupersilakan suamiku untuk memberikan cambukan ke punggungku. Begitu luar biasanya istri ini kepada suaminya, maka perempuan ini dikatakan Rasulullah masuk surga pertama kali. Kira-kira lah ibu-ibu Bojonegoro ngoten niku napa mboten? Pak, lak jenengan ora seneng karo daharane, mbok aku pecuten, Pak. Mustahil. Jangankan kok dipecut, ngomong masakane ra enak dadi masalah merengut seminggu. Nggih napa mboten? Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe coklat. Sing jilbabe pink insyaallah luweh parah. Ora kok sawang sule, Dek, sambelke bawang nggih. Pripun sambele? Pedes, Dek, ning luwih pedes cangkemmu. Aja le. Biasa. Tiga itu adalah syarat perempuan solehah. Maka saya mau tanya sama Dinda, Dinda, kalau kamu disuruh milih-milih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Mudar aku. Ayo. Jawaban. Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Kaya dan dermawan. Kenapa kamu pilih yang gak ada jawabannya? Saiki ganti si Iwan. Wan jawaban. Kowe milih bojo ndi? Ayu ora soleka apa elek tapi soleka? Ayu tur soleka. Sing takon sapa? Saya dulu ditanya kayak saya di Ponorogo, Mif, kamu pilih yang mana? Ayu ora soleka apa elek tapi soleka? Jawabanku apa boleh? Saya milih suami cantik walaupun tidak solekah. Kiai saya marah, Wan. Berarti kamu mementingkan fisik? Enggak. Saya punya alasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Kalau istri saya cantik belum solekah, kewajiban saya menjadikan istri saya solehah. Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, ndadekke ayu larang regane. Wong wedok saiki le ayu itu karena tiga hal, Wan. Satu dari sananya, dua dari dananya, tiga dari letak kameranya. Makanya ibu-ibu tuh kalau gemuk foto nggak ada yang begini, pasti miring set. Kenapa? Men wetenge ora ketok delok mawon. Ora ono Pak wong lemu foto ngene ra ono Pak, mesti ngeten iki. Posenya pasti miring. Nggih napa mboten? Santai aja, Bu. Sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh laki-laki daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Sing laku sing ngeru kelemu tak kandhani. Jenengan Pak Kumis duwe bojo lemu, jos. Mau keloni 30 menit bojomu sikilmu kram tak kandhani. Tapi ada teori ya. Ada teori 10 kilo 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Kudune manggone ning Mars. Nah, itu perempuan. Sekarang laki-laki. Wan, kalau tadi istri itu adalah istana tempat ridho ilahi, suami itu kepanjangannya adalah surga untuk anak maupun istri. Kalau bahasa lainnya apa? Suami, semua uang adalah milik istri. Setuju Dinda? Yes. Ibu-ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak?
semua pecahan mata uang itu pasti ada gambar cewek menari. Coba Anda lihat, 100.000 gambarnya apa le? Cewek menari. 50.000 cewek menari. 20.000 cewek menari. 10.000 cewek menari. 5.000 cewek menari. 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari hanya Rp1.000. Pati murah bawa golok. Ngopawan? Karena laki-laki tugasnya mencari uang. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya Iwan harus paham, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Lah. Betul Bu? Kamu jangan bilang matre. Gak ada istilah cewek matre, yang ada laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Betul Bu? Wong wedok dilawan gitu. Kamu harus sadar kalau istrimu minta nafkah, ingat cantik ituan tidak ditanggung BPJS. Betul Bu? Gak ada uang BPJS untuk kecantikan. Makanya kewajiban suami itu apa? Untuk mensurgakan istrinya. Makanya Dinda, kalau besok suamimu sering membuat kamu bersedih, ajaklah duduk dia. Katakan di telinganya, Mas Iwan, iki sak janjane rumah tangga apa rumah duka? Saya ditanya, Bu, Gus, kenapa sih kalau istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kamu pengen istrimu sabar, bayar. Tapi bapaknya berkumis sih, Bu, kalau Anda punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Ala kumisin jijiki. Suami. Surga untuk anak maupun istri. Ujiannya wong lanang ki apa wan? Bojo galak. Kalau perempuan ujiannya apa? Suami kere tak kandani. Makanya kenapa tadi saya bilang, kamu pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Pasti jawabannya yang tidak ada, kaya dan dermawan. Kaya tapi pelit. Mas Iwan, sesuk pengajian rada baju. Piye? Halah kuwi baju sing lawas mbok dinggoe ngopo? Kaya tapi pelit. Miskin tapi dermawan. Mas Iwan, sesuk Dinda mau pengajian gak duwe baju piye? Dek tuku wae yen duwe duit tuku wae. Padahal orang duwe duit. Makanya apa? Kewajiban suami, mohon maaf, ujian suami itu bojo galak. Ujiannya wong wedok, wong lanang kiri. Tapi yang perlu kamu ingat Wan, wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Mila ibu-ibu ora usah kaget lan delok kiai bojone galak-galak tur cerewet-cerewet. Soalnya napa? Rata-rata waline Allah niku bojone galak-galak. Makanya kalau bapak-bapak di sini merasa istrinya galak itu dua kemungkinan. Satu, tanda-tanda Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, min alamatil stroke. Pan, kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Dan Iwan harus ingat, suami yang istrinya galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa kalau suami istrinya galak besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Insya Allah Wan, kue guru toh, kue gula rabi, insya Allah kue lemu. Apa? Soalnya susune cocok. Wan, kamu makannya banyak apa sedikit? Banyak. Orang yang makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan. Saya ulangi, orang yang makannya banyak tetap kurus dua kemungkinan, anugerah atau azab. Ketoi azab ya Wan. Mangane kok tetap kucingin loh, cacingin loh sih ya Iwan. Insya Allah besok bar rabi Wan kue lemu. Kenapa? Karena orang menikah itu membukakan dua jalan. Makanya Dinda nggak usah khawatir.
Kalau hari ini yang kaya si Iwan itu orang tuanya umpamanya, tapi yakin dong, orang menikah itu akan membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi loh. Sing tua ngajari sing ora-ora ini. Barokah kok bayi. Ih, sengit aku. Mantep banget, jalan rezeki dan jalan bayi. Katanya celutak wong iki. Nah, maka jadilah suami yang bisa mensurgakan anak dan istri kamu. Ciri-cirinya apa, Wan? Sederhana saja. Kanjeng Nabi itu selalu memperlakukan istri-istrinya. Kalau Kanjeng Nabi lumrah karena istrinya banyak. Kenapa Nabi istrinya banyak? Karena semua aktivitas Kanjeng Nabi butuh direkam dan hasil rekamannya disampaikan kepada umat. Lah kaya awake dhewe iki bojo keh dienggo apa, Wan? Hah? Kaya awakmu tukang macul, kok bojomu keh sing direkam ki apane? Kalau Kanjeng Nabi itu kenapa istrinya banyak? Karena semua aktivitasnya Kanjeng Nabi direkam itu menjadi sunnah. Maka istrinya banyak. Lah awake dhewe, Pak, sing direkam apane? Apa model kumismu bentuknya kaya ngopo ngono ora? Makanya saya mohon maaf, saya tidak menolak poligami, tapi saya berusaha untuk tidak melakukannya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin sekapasitas Kanjeng Nabi. Aku lah ngomong ini yang paling seneng mesti wong wedok. Gus, Dan ra mungkin wong lanang ki iso menang karo wong wedok. Ora mungkin. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Rampung wewan. Tambah kuru we ngelawan Dinda tuh. Tapi Pak, jenengan tak kandhani. Membedakan madu yang asli sama madu yang palsu. Madu taruh botol, dikocok-kocok dia goyang, palsu berarti air. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu berarti dia ada gulanya. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Gak percaya silakan dicoba, Pak. Entek kumismu tak kandhani. Gayane sing Pak Kumis lak ning dalan galak. Neng omah ketemu bojone kik. Wong wedoke dilawan Pak. Maka apa? Contoh akhlaknya Kanjeng Nabi yang kecil-kecil. Contohnya Wan, Kanjeng Nabi itu kalau pulang itu mesti bawa oleh-oleh, Bu. Bawa oleh-oleh. Tujuannya cuma satu, idkhalus surur, tahadus bin nikmah untuk istrinya. Maka jangan pernah kamu meninggalkan rumah pulang tidak bawa oleh-oleh. Kanjeng Nabi itu pernah, Pak, pulang nggak punya uang, akhirnya dia cari batu, batunya dibersihkan, kemudian dibawa pulang, ketemu Siti Aisyah. Dek, sorry, aku reso meneh oleh-oleh, iki mau ngono watu, oleh-oleh, gelem ra kowe nampa? Dijawab sama Siti Aisyah, kula seneng Kanjeng Nabi, niki oleh-oleh bakal awet, awake dhewe mati watune utuh. Siti Aisyah, jajal wong Bojonegoro, dek oleh-oleh watu, apa Pak nggih nutuk bathukmu? Yang kedua, panggillah istrimu dengan bahasa yang paling disukai oleh istrimu. Wan, kamu nyeluk Dinda besok apa rencananya? Kamu manggil Dinda apa? Apa, Wan? Kowe ngomong plengah-plengah iki iso ngomong apa ora ya, Wan? Atau kamu nggak percaya bisa menikah dengan Dinda? Apa, Wan? Oh, say. Ush. Syaitonir rajim. Pokoknya sak bahagiane si Dinda. Dinda pengen saya, pengen yang, pengen beb. Tapi ora kaya mbok-mbokmu iki wis tuwe mamah. Mamah tungkae meletek. Mamah tindak pundi Dawud dalah ora panis. Papa tindak pundi nimpal tletong. Dipanggil dengan bahasa yang menyenangkan. Maka apa? Bahasa-bahasa seperti itu yang memungkinkan tidak terjadinya persengketaan dan miskomunikasi antara suami dan istri. Maka yang selanjutnya adalah jalin komunikasi yang baik. Begitu banyak keluarga yang berantakan gara-gara miskomunikasi. Dan hari ini miskomunikasi yang paling besar berangkat dari HP. Betul, Bu? HP.
Maksiatnya sekarang semuanya berangkat dari HP. Maka bapak-bapak tak kandani, saiki malaikat raqib dan atid tidak pernah mencatat amalmu. Kenapa? Karena kamu sudah mencatat amalmu sendiri di HP-mu masing-masing. Sesuk ning akhirat jenengan dihisab, wis bangga, malaikat ra bakal iso menghisab aku. Kenapa? Karena malaikat gak punya catatan amal perbuatanku. Begitu malaikat datang, langsung jenengan dibengoi, Pak, buka HP-mu, ketok kabeh. Ayo kowe. Ge wis malah omong-omongan. Iki malah pacaran nih saiki. Maka apa? Soal HP dua kemungkinan. Niki nyuwun sewu, iki rada rapenak kagem ibu-ibu. Satu, kamu terbuka dari awal, atau yang kedua, kalau saya dengan istri saya, Bu, saya katakan, saya sebagai imam mengharamkan kamu sebagai makmum untuk membuka HP saya. Lah wong lanang kuwi dipercaya HP-ne nggak tahu dibuka karo sing wedok, malah ra neko-neko. Tapi lah wong wedok niku ganggu mawon karo wong lanang. Wong lanang biasanya malah neko-neko. Betul Pak? Saya ngomong nggih pengalaman pribadi nih. Maka kalau istrinya Gus Miftah sama sekali tidak pernah buka HP saya. Karena dari awal saya katakan, kula niku lak sering mbok teng Instagram, kula ngaji teng klub malam, mbak-mbak seksi foto, Gus nyuwun foto. Kayak kula teng Surabaya ngaji teng klub malam, Gus bocah-bocah pengen ngaji kalian jenengan, mbok jenengan tindak mriki, saya datang Bu. Saya pikir sudah berjilbab baju muslimah, enggak Pak. Ya Allah, seksi kabeh. Ana sing kotangan tok. Terus katoke sakmene njaluk foto. Begitu kula munggah panggung dirubung njaluk selfie. Kan kula bingung, ndelok ngisor pupu, ndelok dhuwur susu. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Untuk apa? Supaya kalau ngelirik gak kelihatan. Nah, foto-foto itu Bapak Ibu sering di-tag di Instagram. Daripada istri saya salah paham, saya bilang kamu mendingan gak usah buka HP saya. Maka sampai hari ini bojoku ora tau ndemok HP-ku. Ndemok ya ora iso wong tak kei password. Tak saran kewan, terbuka dari awal. Perempuan itu dinikahi, satu tidak mau disakiti, dua tidak mau dipoligami. Maka kamu bahagiakan. Maka mulai kamu menikah, katakan kepada si Dinda, Dinda, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, jangan pernah menjadi tulang punggungku. Tapi kalau seandainya Dinda bekerja bagaimana? Boleh, asalkan tidak melupakan kewajibanmu kepada suamimu. Memang kadang-kadang perempuan itu kudu duwe penghasilan Bu. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Dinda kerja randok wendok. Kamu kerja enggak? Boleh bekerja, tapi jangan lupakan kodratmu sebagai tulang rusuk dari seorang Iwan. Dan Iwan harus paham, kamu adalah tulang punggung untuk si Dinda. Maka ngono sing romantis wae guyon tok. Saya itu sama istri mengguyon tok. Bojo saya pulang, saya jam 2 malam pulang ngaji. Bojoku turu ngiler, tak goleki ember tutupi cangkeme. Guyon tok, solawati. Iwan nyolawati si Dinda, Dinda nyolawati si Iwan. Ibu-ibu iki lho duwe anak nakal, gampang. Turu cekel sirahe dilus-lus selawati Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku solehah. Al-Fatihah. Jos. Ku yang ngono wan bojomu cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetep cerewet pan tambahi tahlil sak yasine. Modar-modar dhewe kowe. Komunikasi yang paling jelas. Maka saya ingatkan, pasangan yang benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi pasangan yang berusaha saling mencocokkan. Maka ingat, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Jangan pernah meragukan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Betul? Jalani kehidupan dengan ikhlas. Ikhlas itu cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Ikhlaslah dengan keluargamu secara istiqomah.
Kenapa istiqomah itu berat? Ya, istiqomah itu pasti berat, Wan, karena kalau ringan namanya istirahat. Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kita berdoa untuk kalian berdua, karena saya yakin acara yang lebih penting daripada ngaji adalah foto-foto. Kalau dulu ketemu kiai minta barokah doa, sekarang barokah selfie. Yang sana nggak usah ya. Kowe ngopo? Yuk ndongake bareng-bareng kagem temanten kekalih. Muga-muga sing lawas semangatnya kaya manten nom. Sing kumisen ki lho, ya Allah, njijiki kumise, Pak. Yes, lele bukan buaya. Kagem temanten kekalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rabb, berikanlah berkah kepada keduanya. Berikanlah berkah kepada Iwan dan Dinda atas pernikahannya. Engkau menyebutkan di dalam Al-Quran, ya Allah, bahwa pernikahan itu adalah misakon ghalidun, perjanjian yang sangat berat. Karena pernikahan mereka berdua tidak hanya disaksikan oleh manusia, tetapi engkau saksikan beserta malaikatmu, ya Allah. Untuk itu kami mohon kepadamu, ya Allah, jagalah keluarga keduanya, ya Allah. Limpahkanlah rahman rahimmu kepada mereka berdua, ya Allah. Limpahkanlah kasih sayangmu dan cintamu kepada mereka berdua, ya Allah. Limpahkanlah ridhamu kepada mereka berdua, ya Allah, sehingga di dalam mereka menjalani rumah tangganya, ya Allah, senantiasa dengan rasa cinta, dengan kasih sayang di antara keduanya, sehingga melahirkan keluarga yang sakinah, sehingga melahirkan keluarga yang pada akhirnya menurunkan generasi yang soleh solehah dan dzurriatan thayyibah, sehingga keluarga mereka menjadi samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah Al-Quran sebagai imam mereka. Setiap kali mempunyai persoalan hidup dan problem, ya Allah, engkau mereka jadikan Al-Quran sebagai solusinya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga Nabi Muhammad sebagai role model bagi mereka, sehingga apapun persoalan yang mereka hadapi menjadikan sunnah Nabi dan berikut keluarganya yang mereka contoh dan teladani. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada mereka berdua keturunan yang soleh solehah, keluarga yang sakinah, rezeki yang melimpah ruah, dan kehidupan yang istiqomah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.